Nah, terakhir Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan, ini juga banyak dipertanyakan oleh dosen ya. Nah, di beberapa kampus atau di beberapa dosen itu kebanyakan beranggapan bahwa laporan BKD itu hanya dikhususkan untuk dosen yang sudah serdos gitu. Nah, itu persepsi yang salah ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini di edaran ini, nah pengisian laporan BKD itu dilakukan oleh seluruh dosen yang ber-NIDN. Ini wajib ya Bapak Ibu ya, wajib. Halo Bapak Ibu dosen dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Warga Sipil. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas terkait perbedaan sister versi plot dan juga cara penilaian BKD dosen oleh asesor di sister versi plot. Nah, pada video sekarang saya akan membahas cara pengisian BKD di sister versi plot. Oke, seperti halnya saya, tentu Bapak Ibu juga tidak ingin mendengarkan teori yang terlalu panjang lebar. Jadi yuk langsung saja pada pembahasannya. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Baik, hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah login ke laman sister versi plot di sister.kemdikbud.go.id. Setelah berhasil login nanti silakan Bapak Ibu ganti peran. Di sini ada dua peran di level perguruan tinggi dan peran di level pusat. Nah, untuk mengakses menu-menu seperti yang ada pada sister perguruan tinggi sebelumnya, Bapak Ibu bisa memilih peran di level perguruan tinggi. Sama seperti sister sebelumnya, Bapak Ibu bisa memilih menu layanan BKD, kemudian klik menu rekap kegiatan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengklik menu rekap kegiatan akan muncul menu laporan BKD yang aktif pada saat semester berjalan. Nah, di situ ada tombol warna oranye di bagian laporan. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada video. Silakan klik tombol warna oranye tersebut, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman pengisian laporan BKD. Baik, selanjutnya kita masuk ke laman pelaporan BKD. Pada tab pertama yaitu tab biodata, pastikan seluruh data Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan kondisi saat ini, dimana seperti yang Bapak Ibu lihat pada video, jenis status dosen itu dosen biasa atau DS, dan kemudian status keaktifan yaitu aktif. Jika Bapak Ibu merasa biodata ini tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini, misalnya Bapak Ibu sedang tugas belajar, nah pastikan juga Bapak Ibu sudah melakukan update status keaktifan di PDDT. Silakan menghubungi admin atau operator perguruan tinggi. Jika sudah, maka Bapak Ibu bisa mengklik tombol update biodata. Masih di tab biodata, sedikitnya ada 3 jenis status dosen yang perlu Bapak Ibu ketahui dan perhatikan, karena ini akan berkaitan dengan pelaporan BKD Bapak Ibu selanjutnya, di mana ada 3 jenis atau status dosen. Yang pertama tadi kita sudah jabarkan, yaitu dosen biasa atau DS, kemudian ada dosen dengan tugas tambahan atau DT, dan kemudian nanti ada dosen dengan tugas belajar. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diperhatikan untuk dosen yang memiliki status dengan tugas tambahan, pastikan Bapak Ibu sudah melaporkan
SK jabatan Bapak Ibu sebagai pimpinan di perguruan tinggi. Misalnya Bapak Ibu menjabat sebagai Dekan atau Kaprodi. Nah, itu bisa Bapak Ibu input atau laporkan di menu pelaksana pendidikan. Ada menu tugas tambahan. Jika Bapak Ibu kurang mengerti, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke saya di kolom komentar. Silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu merasa perlu untuk ditanyakan. Nah, ini status dosen dengan tugas belajar ya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 jenis dosen yang akan mempengaruhi laporan kinerja dosen pada BKD Sister. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki data yang benar agar setiap kinerja yang dilaporkan itu sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang ketiga ada status dosen, yaitu dengan status keaktifan itu sedang tugas belajar. Nah, dosen dengan tugas belajar ini biasanya memiliki sedikit keringanan ya, keringanan dalam proses pelaporan BKD. Nah, apa nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian perlu diperhatikan juga Bapak Ibu pada tab kewajiban khusus bagi Bapak Ibu yang memiliki jabatan fungsional akademik. Ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai dosen yang memiliki jabatan fungsional atau kita kenal dengan JAFUM. Dalam hal ini saya mengambil contoh asisten ahli dan lektor. Jadi jika Bapak Ibu memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli atau lektor, Bapak Ibu harus memenuhi minimal 1 buku ajar dan 1 publikasi ilmiah. Nah, di sini ada tercantum. Nanti jika kewajiban khusus ini kosong atau tidak terpenuhi, maka BKD Bapak Ibu akan berstatus TM. TM artinya adalah tidak memenuhi. Nah, mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikasi atau Serdos, hal ini akan mempengaruhi proses pencairan Serdos Bapak Ibu. Jadi, jika statusnya TM, maka proses pencairan Serdos Bapak Ibu akan ditahan atau ditangguhkan. Nah, seperti di slide sebelumnya Bapak Ibu, untuk kewajiban BKD ini mempengaruhi status dosen itu sendiri. Jika Bapak Ibu adalah dosen biasa, sebagai dosen biasa, maka Bapak Ibu nanti di semua jenis kinerja itu tidak boleh kosong atau wajib terisi. Nah, dengan ketentuan minimalnya itu adalah 12 SKS dan maksimalnya adalah 16 SKS. Jadi ini untuk dosen biasa. Nah, ada pertanyaan juga, seorang dosen itu memiliki jenis keaktifan sebagai dosen izin belajar. Kenapa saya sebagai dosen izin belajar memiliki kewajiban yang sama dengan dosen biasa? Nah, iya, memang benar Bapak Ibu, di Sister BKD itu untuk dosen biasa dan dosen izin belajar itu memiliki kewajiban yang sama dalam proses pelaporan BKD, tapi berbeda dengan dosen dengan tugas tambahan dan dosen tugas belajar. Nanti di mana perbedaannya kita coba lihat di slide berikutnya. Pada slide ini Bapak Ibu bisa melihat kewajiban BKD bagi dosen dengan tugas tambahan atau DT, di mana untuk bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan penunjang itu boleh kosong Bapak Ibu, karena dosen ini berstatus menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi. Jadi yang wajib bagi dosen DT ini adalah
bagian bidang pengajaran. Nah, di mana untuk ketentuannya adalah bagi Bapak Ibu yang dosen dengan tugas tambahan, Bapak Ibu wajib melaporkan sedikitnya itu minimal 3 SKS dan maksimal adalah 16 SKS. Nah, ini perbedaan antara dosen biasa dengan dosen dengan tugas tambahan. Dosen dengan tugas tambahan ini bisa dirubah Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu yang pasti itu SK sebagai pimpinan di perguruan tinggi ada diterbitkan, nanti bisa Bapak Ibu laporkan di menu pelaksana pendidikan tugas tambahan. Oke, selanjutnya adalah kewajiban BKD bagi dosen dengan tugas belajar. Nah, ini memiliki kekhususan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sedang tugas belajar, tentu Bapak Ibu tidak perlu melakukan pelaporan kinerja Tridharma yang terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu cukup melaporkan kemajuan studi Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu belajar. Bapak Ibu bisa mengupload atau melaporkan kemajuan studi dari semester awal sampai semester saat ini, dan kemudian untuk SK tugas belajarnya juga dilaporkan. Jadi ini cukup mudah ya. Nah, pelaporan kemajuan studi ini diakui setara dengan 12 SKS. Jadi sudah otomatis terisi 12 SKS. Nah, saya lupa Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang berstatus dosen biasa atau dosen dengan tugas tambahan, apabila Bapak Ibu memiliki beban yang cukup banyak, artinya misalnya Bapak Ibu sebagai dosen biasa kan minimalnya 12 SKS, maksimalnya 16 SKS. Ternyata di lapangan itu melebihi dari 16 SKS. Nah, Bapak Ibu bisa mengklaim sisanya itu sebagai beban lebih. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, kali ini kita masuk ke dalam proses klaim kinerja untuk pelaporan BKD. Sebagai contoh, saya berikan yaitu di bidang pengajaran, pelaksana pendidikan bidang pengajaran. Jadi di laporan BKD itu kan ada banyak ya, ada tahap pelaksana pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat, penunjang, kewajiban khusus, kemudian ada simpulan. Nah, semua halnya itu prosesnya hampir sama Bapak Ibu. Jadi saya ambil contoh satu aja di bidang pengajaran. Jadi nanti Bapak Ibu kondisi awalnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi kondisi awalnya itu dimana bukti pendukungnya itu kosong. Nah, pada bukti pendukungnya ini masih berstatus merah. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti lengkapi untuk pelaporan BKD. Nah, caranya seperti apa? Kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, sebelum kita masuk pada cara klaim kinerja BKD, sedikit Bapak Ibu saya ingin menjelaskan terkait dengan status BKD yang akan Bapak Ibu klaim. Jadi di sini ada beberapa status: selesai, berlanjut, gagal, beban lebih. Nah, tadi saya sudah singgung terkait dengan beban lebih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kelebihan kinerja, dimana kan maksimalnya itu 16 SKS ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu memiliki kinerja yang lebih dari 16 SKS. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu bisa filter di setiap bidang. Nah, silakan pilih beban lebih. Nah, jangan lupa juga untuk semua kinerja walaupun itu beban lebih, untuk bukti pendukungnya Bapak Ibu tetap laporkan. Jadi semua status ini berlanjut, gagal, beban lebih itu harus ada bukti pendukungnya. Jadi tidak
hanya diklaim di bagian selesai saja yang ada pendukungnya, tapi semua status kinerja ini harus ada bukti pendukungnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengklaim kinerja Bapak Ibu, caranya cukup gampang ya. Silakan dipilih seperti yang saya jabarkan tadi, silakan dipilih kinerjanya, kemudian pilih statusnya, selesaikah, berlanjutkah, beban lebihkah, atau gagalkah. Nah, kemudian lengkapi dokumen pendukungnya. Nah, di dokumen pendukung ini Bapak Ibu tinggal klik ada tombol merah. Ini ya, di setiap BKD itu ada tombolnya. Nah, jika dia masih merah seperti ini, artinya adalah pendukungnya, bukti pendukungnya masih kosong gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah melengkapi bukti pendukungnya, maka dia nanti akan berubah menjadi biru seperti ini. Nah, untuk setiap bukti pendukung itu Bapak Ibu bisa simpan di Google Drive ya, atau di repository kampus juga boleh. Nah, bebas. Intinya adalah dokumen tersebut bisa diakses oleh asesor. Bapak Ibu jangan kunci file tersebut, jadi open access, agar si asesor nanti ketika mengklik link di drive-nya itu dia bisa melihat dokumen yang Bapak Ibu upload, kesesuaiannya, kelengkapannya. Misalnya kan untuk bidang pengajaran kan ada SK mengajar, terus ada BAP ya, ada presensi, ada nilai. Nah, nanti Bapak Ibu upload aja tuh di Google Drive. Nah, linknya nanti atau tautannya itu Bapak Ibu bisa cantumkan di sini. Nah, ini ada isian upload dokumen. Nama dokumennya apa? Nah, misalnya dokumen pengajaran gitu. Nah, keterangan ini karena bukan mandatori, Bapak Ibu boleh isi, boleh kosongkan. Kemudian untuk jenis dokumennya silakan dipilih sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu upload, kemudian tautannya dicantumkan di sini. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu untuk tautannya itu terlalu panjang juga tidak apa-apa, tidak masalah. Atau Bapak Ibu ingin memendekkan linknya dengan fasilitas source link, itu juga nggak apa-apa, bebas. Nah, intinya dokumennya itu ada. Dan kemudian setelah Bapak Ibu isi file ini, nama dokumen, keterangan jenis dokumen, tautan dokumen, silakan nanti diklik simpan. Nah, jangan lupa klik simpan agar form isian upload dokumen ini tersimpan dan status warna tombol ini berubah menjadi biru. Nah, terakhir Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan, ini juga banyak dipertanyakan oleh dosen ya. Nah, di beberapa kampus atau di beberapa dosen itu kebanyakan beranggapan bahwa laporan BKD itu hanya dikhususkan untuk dosen yang sudah serdos gitu. Nah, itu persepsi yang salah ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini di edaran ini, nah, pengisian laporan BKD itu dilakukan oleh seluruh dosen yang ber-NIDN. Ini wajib ya Bapak Ibu ya, wajib. Jadi statusnya wajib. Jika Bapak Ibu memiliki NIDN, maka Bapak Ibu wajib untuk melaporkan BKD di setiap semesternya. Termasuk juga Bapak Ibu yang sedang tugas belajar gitu. Nah, yang tugas belajar aja wajib, apalagi Bapak Ibu yang dosen biasa yang ber-NIDN. Nah, nanti setiap laporan BKD itu bisa dicetak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel saya agar terus memberikan banyak informasi terkait dengan dunia pendidikan, tentunya juga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.